Gimana caranya penjualan gue bisa tembus ke 382 juta pas momen lebaran di bulan Maret kemarin. Di episode kali ini gue mau sharing tentang soal hasil penjualan gue di momen lebaran di bulan Maret kemarin. Kayak yang gue bilang di episode sebelumnya, kalau gue itu targetin lebaran itu income gue ke 300 juta, tapi ternyata tembus ke 382 juta, yang dimana berarti plus 82 juta. Terus apa aja sih yang gue lakuin sampai akhirnya gue bisa tembus goals yang udah gue tentuin. Yang pertama gue lakuin adalah fokus ke restocking. Karena gue tahu kalau momen lebaran itu adalah momen yang paling ditunggu, terutama buat orang-orang yang punya fashion bisnis. Gue harus bisa mengantisipasi kira-kira lonjakan order yang bakal terjadi, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali lebih banyak dari biasanya. Jadi yang gue lakuin adalah gue cari produk-produk gue yang kira-kira nih produknya udah mau habis nih, stoknya udah mau habis nih. Dimulai dari produk-produk gue yang best seller, yang paling laku. Gue list semua produk yang udah mau habis stoknya. Habis itu setelah gue dapat datanya, baru deh gue mulai masukin stoknya. Gue mulai beli-beli bahan lebih banyak dari biasanya. Kalau biasanya gue beli 2 roll, mungkin gue jadi beli 2 kali lipat jadi 4 roll atau 5 roll untuk tiap warnanya. Dan gue fokus ke restocking produk-produk yang paling laku supaya penjualan toko gue itu bisa maksimal kalau barang best sellernya itu ada semua. Karena kita gak mau dong lagi momen-momen lebaran nih, stoknya malah gak ada. Jadinya sayang banget kita gak bisa jualan apa-apa karena stoknya gak ada. Maka dari itu penting banget buat nge-restocking barang-barang kita pas lagi menjelang momen lebaran. Terus yang kedua adalah Shopee Ads yang efektif. Beruntungnya gue, Shopee Ads gue itu udah di-handle sama konsultan yang memang udah expert di bidang e-commerce. Nah, jadi si konsultan ini bakal kasih banyak arahan nih buat gue, tapi gue juga harus jalanin sesuai sama yang dia kasih arahan gitu. Salah satunya ada yang tadi, stok. Karena buat apa dia udah capek-capek push salah satu produk gue nih, iklannya dia udah push nih, tapi ternyata dari gue stoknya nggak ada, jadi sayang banget biaya iklannya. Selain itu gue juga ikut promo-promo resmi yang dari Shopee sesuai sama arahan dari si konsultan gue ini. Contohnya kayak flash sale-nya si Shopee, atau mungkin tanggal kembar dan payday. Tapi ada juga promo-promo yang harus gue daftarin sendiri, maksudnya tuh harus gue bikin sendiri, contohnya kayak harga coret, terus voucher-voucher produk, voucher-voucher toko, paket diskon, paket hemat, macam-macam kayak gitu, dan sesuai sama arahan si konsultan ini juga. Dan dari sini juga gue belajar kalau punya tim itu sangat ngebantu memaksimalkan hasil penjualan kita gitu, daripada kita ngelakuin semuanya sendiri. Terus yang ketiga ada optimisasi sosial media. Masih ngomongin tim, di sosial media gue itu kebagi jadi 2, yaitu ada photoshoot agency, dan photoshoot agency ini gue kerjasama buat ngefoto ulang produk-produk gue yang kira-kira ini cocok vibe-nya itu buat vibe lebaran. Jadi gue foto ulang dengan tema lebaran, khususnya produk-produk gue yang warna putih nih, yang cocok banget nih buat ngerayain Ramadan. Dan tim kedua yang ada di sosial media gue itu adalah social media agency. Jadi setelah fotonya itu selesai dari si photoshoot agency, gue kirim hasil fotonya ke si social media agency ini buat dia susun, sehingga pas lagi menjelang lebaran tuh gue mau visual feeds gue tuh di Instagram tuh udah vibe-nya udah lebaran banget gitu. Terus hasilnya gimana? Kalau dari like, komen, dan DM sih banyak banget yang nanya, terutama dari DM dan sama komen. Banyak banget yang nanya-nanya produk gue setelah gue itu mulai upload semua hasil foto dengan vibe lebaran itu. Dan dari hasil penjualan produk-produk yang gue foto ulang pun itu naik secara signifikan di Shopee gue. Menurut gue ini karena kombinasi hasil yang dilakukan sama si photoshoot agency ini hasilnya itu bagus, sama bagaimana packaging konten yang dilakukan sama social media agency gue itu menarik gitu, sehingga visualnya yang ada di Instagram gue itu visual hooknya kuat. Jadi pas lagi orang-orang masuk tuh tertarik sama produk-produk gue dan akhirnya melakukan pembelian di Shopee gue gitu. Terus setelah gue ngelakuin 3 hal tersebut, apakah hasilnya lebih bagus kalau dibanding sama lebaran tahun kemarin? Jawabannya iya, lebih bagus kalau dibanding tahun kemarin. Kenapa hasilnya bisa lebih bagus dibanding tahun kemarin? Menurut gue sih jawabannya simpel, karena gue lebih fokus. Tahun ini gue lebih serius ngejalanin bisnis gue lebih banyak belajar, gue lebih sering mikirin tentang bisnis gue gak males-malesan. Dan gue udah mulai mengerti kenapa kerja bareng orang lain itu lebih cepet ngebantu growth dari bisnis gue, karena semuanya punya peran masing-masing dan semuanya sudah jago di bidangnya masing-masing dibanding gue ngelakuin semuanya sendiri. Tapi ada juga tantangannya nih setelah momen lebaran ini selesai, yaitu habis lebaran nih gue mau jualan apa? Karena ternyata gue terlalu fokus buat nyiapin stok buat momen lebaran nih, sampai gue lupa buat nyiapin stok buat setelah lebaran. Jadi setelah lebaran selesai nih, kayak hari ini nih, sekarang nih gue gak punya produk sama sekali, gue cuma produk kayak sisa dikit, jadi penjualan tuh gak banyak karena memang banyak barang yang habis, terutama dari produk-produk yang best seller itu hampir semuanya habis. Dan dari situ juga yang bikin gue belajar kalau ternyata momen setelah lebaran itu juga sebenarnya harus dipikirin juga, jangan cuma mikirin lebarannya doang, tapi gimana
kita harus masih bisa jualan setelah lebarannya ini juga udah selesai gitu. Jangan sampai kita gak jualan sama sekali, atau at least ada lah barang, gak perlu sampai full stock gitu, at least ada dikit lah, sehingga penjualan kita tuh nggak menurun banget. Dan itu salah satu hal yang jadi pelajaran buat gua, yang dimana gua nggak boleh ulang lagi nih di tahun depan nih. Ya jadi itu aja sih cerita pengalaman gua setelah momen lebaran ini selesai. Kalau pertanggal hari ini tuh sekarang tanggal 18 kalau nggak salah, 18 April, gue cuma lagi nunggu proses restock selesai aja. Nanti setelah proses restocknya selesai, baru deh gue mulai fokus jualan lagi. Buat kalian yang jualan juga nih di momen-momen lebaran, bisa share juga pengalamannya, apakah sama stok kalian juga habis, atau mungkin stok kalian pas lagi lebaran tuh ada tapi sama kayak gue setelah lebaran gak ada stoknya. Mungkin kalian bisa cerita di kolom komentar.